Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kami akan membahas sejarah Amerika dalam Perang Dingin. Apakah teman-teman tahu apa itu Perang Dingin? Apakah Perang Dingin ini memakan banyak korban? Baik, kita langsung bahas saja bagaimana sih sejarah Amerika dalam Perang Dingin ini. Awal mula terjadinya Perang Dingin pada tahun 1945, yang mana Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua menjadi salah satu kekuatan pada bidang militer, ekonomi, dan politik terkemuka di dunia. Produksi pada saat perang telah menarik perhatian dalam perekonomian yang mana keluar dari depresi serta mendorong untuk meraih keuntungan yang besar. Perang Dingin ini adanya suatu ketegangan atas dasar politik sehingga memunculkan permusuhan atas dasar adanya persaingan kepentingan. Terbentuk dua blok besar yang mana antara dua blok Amerika Serikat dan blok Uni Soviet. Blok Barat atau blok Amerika Serikat memiliki tujuan yang mana mempropaganda membentuk sebuah masyarakat yang demokrasi liberal. Sedangkan blok Timur atau blok Uni Soviet memiliki tujuan untuk menyebarkan harapannya yang mana membentuk masyarakat sosialis yang sesuai dengan paham komunisme. Perang Dingin ini disebut karena pada faktanya bukan perang seperti makna pada perang itu sendiri, yang mana Perang Dingin ini merupakan perang bukan dengan secara fisik atau dengan senjata, tapi dengan psiwar atau perang psikologi. Nah, faktor atau akar penyebab terjadinya konflik Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet ini yaitu doktrin ideologi. Pihak Barat memahami bahwa blok Timur Uni Soviet telah menghendaki bahwa satu-satunya negara yang mampu menguasai dunia, sehingga doktrin ini terlihat pada sikap keras Lenin, Khrushchev, dan Stalin. Blok Barat makin curiga karena paham komunis ini makin meluas pada sejumlah negara dunia ketiga yang mana beralih pada negara komunisme, seperti Cina yang telah memenangkan dan mengalahkan kaum nasionalis pada tahun 1949. Uni Soviet juga secara sepihak telah membangun administrasi perekonomian di Jerman Timur pada tahun 1947. Amerika Serikat mulai khawatir atas penyebaran ideologi komunis menyebar dan terpengaruh oleh ideologi komunis. Pertama, kebijakan doktrin Truman atau Truman Doctrine. Doktrin Truman ini merupakan bantuan ekonomi dan militer yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Yunani dan Turki. Kebijakan ini diambil karena pada waktu itu Uni Soviet telah berhasil melakukan perluasan pengaruh di Eropa Timur. Kedua, kebijakan rencana Marshall atau Marshall Plan merupakan bantuan yang muncul dalam sebuah konferensi Paris pada tahun 1947 yang diberikan kepada negara-negara Eropa Barat. Ketiga, terbentuknya NATO atau North Atlantic Treaty Organization. NATO didirikan pada 4 April 1949 di Washington DC. NATO merupakan sebuah aliansi militer yang berjumlah atau beranggotakan 12 negara, terdiri dari Eropa Barat dan Amerika Utara. Keempat, ANZUS, Australia New Zealand United States. ANZUS merupakan kerjasama militer antara Australia dan Amerika Serikat melalui aliansi ini. Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk mencegah penyebaran komunisme di wilayah Asia Pasifik. Selanjutnya, kelima, SEATO, Southeast Asia Trade Organization. SEATO atau Fakta Pertahanan di Kawasan Asia Tenggara adalah inisiatif yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang bertujuan untuk memperluas pengaruh dan memperkuat aliansi di wilayah Asia Tenggara. Keenam, Perang Korea dan Perang Vietnam. Peperangan antara Korea Selatan dan Korea Utara dimulai pada tanggal 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Konflik ini terjadi karena tidak adanya sebuah kesepakatan antara Amerika dan Uni Soviet mengenai bagaimana masa depan semenanjung Korea. Peperangan di Vietnam berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, kurang lebih 20 tahun lamanya. Perang Vietnam ini
ini berlangsung sejak tahun 1954 sampai 1975. Perang ini melibatkan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang ini Amerika Serikat mengalami kekalahan pada saat itu. Terhadap situasi global, pembagian dunia menjadi dua blok. Amerika Serikat memimpin blok barat. Pembagian ini menciptakan ketegangan politik, ekonomi, dan militer yang merasuki hampir semua aspek hubungan internasional. Perlombaan senjata Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat dalam perlombaan senjata yang sangat intensif, terutama dalam pengembangan senjata nuklir. Di samping itu, Amerika Serikat menggunakan diplomasi budaya, pertukaran siswa, dan program-program budaya lainnya untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan kapitalisme, menjadikan Perang Dingin medan pertempuran untuk pengaruh budaya dan ideologis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Meskipun gejolak politik dan militer, ekonomi global berkembang pesat selama Perang Dingin, dengan Amerika Serikat memimpin dalam memperluas perdagangan internasional dan investasi, meskipun seringkali dengan motif politik dan strategis. Pada tahun 1985 sampai 1991 berdampak pada lepasnya beberapa negara dari Uni Soviet, termasuk Latvia, Lituania, Georgia, Estonia, dan Moldova setelah Gorbachev mengakui kegagalan sistem komunis. Akibatnya, Uni Soviet secara resmi berakhir dan sejumlah negara yang awalnya tergabung dalam CIS mulai memerdekakan diri. Peristiwa ini secara resmi menandai berakhirnya Perang Dingin yang berlangsung selama 46 tahun. Meskipun ada pandangan yang berpendapat bahwa Perang Dingin sudah berakhir pada tahun 1989. Runtuhnya Uni Soviet menjadi indikator bahwa Amerika Serikat berhasil memenangkan Perang Dingin. Dengan keberhasilan ini, terjadi banyak perubahan di Amerika Serikat. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Garis Besar Sejarah Amerika Serikat, bagi sebagian besar masyarakat Amerika, era 1990-an dianggap sebagai periode perdalaman, kemakmuran, dan kemajuan teknologi yang pesat. Beberapa menghubungkannya dengan revolusi Reagan dan berakhirnya Perang Dingin. Baik, itu dia sejarah terjadinya Perang Dingin di Amerika yang